Kami bersyukur pada Tuhan untuk anugerah hari ini, sebab Tuhan begitu mengasihi kami. Kami boleh memasuki awal bulan Februari di tahun ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kami, semua karena kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Karena itu Tuhan, pada malam ini kami mau sebagai orang-orang muda hidup hanya mempersembahkan diri kepada Tuhan, hidup hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, dan hanya ingin sungguh-sungguh memakai kehidupan kami di masa muda ini untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dan mengenal akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan. Pimpin sertai dalam waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Ya, kita bersyukur ya. Kita malam ini boleh kembali lagi beribadah. Seperti yang kita sudah memasuki bulan Februari dan minggu depan kita sudah Imlek ya. Nah, hari ini tema kita adalah berubah dalam pola pikir ya. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita berubah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Hidup kita harus berbeda dari hidup yang lama. Nah, teman-teman, suatu ketika ada dua ekor binatang ini bertemu ya. Nah, mereka itu bercakap-cakap. Biasanya dua ekor ini binatang ini adalah binatang yang dikorbankan di hari raya ya. Nah, kalau kemarin Idul Fitri yang dikorbankan adalah sapi, maka atau kerbau itu ya. Tapi kalau Imlek ini, dekat-dekat Imlek ini, depan kita Imlek yang dikorban itu babi ya. Suatu hari babi datang kepada sapi dengan muka yang muram ya. Lalu mukanya sedih banget. Lalu waktu dia ketemu dengan sapi bilang gini, "Bibi, ya, babi," gitu ya. "Kenapa mukamu muram? Kenapa mukamu sedih? Kenapa mukamu tidak ada sukacita?" Lalu si babi bilang sama sapi, "Pipi, ya. Gimana muka gua muram? Ya. Gua sedih banget lihat semua yang terjadi dalam hidup saya. Bayangkan, setiap hari, setiap bangun pagi, saya mendengar ocehan-ocehan manusia tentang diriku, memarahi diriku, menjelek-jelekkan diriku, padahal diriku tidak berbuat salah apa-apa kepada mereka, tapi mereka tiap hari menjelek-jelekkan aku." Lalu sapi bilang, "Apa yang mereka lakukan kepadamu manusia itu?" Pertama, pada waktu mereka memarahi anak-anak mereka, "Dasarmu malesnya kayak babi." Padahal yang malas anaknya, tapi identiknya selalu namaku yang disebut. Rakusnya kayak babi, bodohnya kayak babi, ya, joroknya kayak babi. Padahal aku gak pernah berbuat salah loh. Gimana aku gak stres? Lalu sapi mulai mengerti masalah daripada si babi. Lalu sapi bilang, "Oh begitu masalahmu, sehingga kamu jadi sedih dan berat." Lalu sapi bilang, "Mungkin kamu dan aku memiliki kehidupan yang berbeda waktu kita sama-sama binatang. Aku juga binatang, kamu juga binatang. Tapi yang membedakan antara aku dan kamu adalah kamu selalu memberikan hal-hal yang negatif dalam hidupmu kepada manusia. Bayangkan, aku dari pagi manusia sudah pakai hidupku untuk apa? Pergi membaca. Manusia sudah memakai hidupku untuk apa? Untuk memerah susuku, untuk diminum oleh mereka.
Lalu mereka selalu menggunakan tubuhku untuk menarik beban, membawa barang-barang mereka. Sehingga kamu tidak pernah mendengarkan kalau mereka marah selalu mengaitkan dengan diriku, enggak kan? Kenapa? Karena sepanjang hidupku berguna bagi manusia. Maka manusia tidak pernah menjelek-jelekan aku. Tapi kamu, memang kamu males. Kamu juga kalau dikasih makan, bok. Habisnya pernah dibagi makan kan ya? Ditaruh. Padahal punya dia sendiri, dia makannya sampai tumpah-tumpah. Kalau sapi kan badannya besar, tapi makannya sedikit, enggak gitu kan? Kenapa? Karena sapi lebih tenang dalam untuk makan. Lalu sapi rajin, dia melakukan apa saja. Lalu kalau ditarik tidak memberontak. Makanya sapi bilang gini, masalahnya cuma satu. Hidupmu dan hidupku berarti bagi manusia, hidupmu itu tidak berarti. Cuma kita sama-sama berarti waktu kita mati dimakan sama mereka. Ya. Tapi hidupku waktu hidup udah berarti. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, seringkali kenapa banyak orang itu seringkali mencela kita, menghina kita, menjelek-jelekan kita, bukan karena kita lahir dari keluarga mana, bukan karena kita lahir dari suku mana, bukan karena kita lahir dengan warna kulit mana, seperti apa. Ya, bukan itu menjadi persoalan. Seringkali orang banyak melecehkan kita, seringkali orang banyak menganggap kita itu tidak berguna, menganggap kita ini adalah orang-orang yang kelas bawah. Itu karena pembawaan kita yang seringkali membuat orang itu menganggap kita ini nggak berguna. Sifat hidup kita ini loh yang seringkali membuat orang itu sering melecehkan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilahirbarukan di dalam Kristus, yang telah menjadi murid Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengalami yang namanya hidup baru, kelahiran baru. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Apa sih tanda daripada orang yang sudah lahir baru itu? Yang pertama dikatakan apa? Orang yang sudah lahir baru itu adalah orang Kristen yang mau mempersembahkan tubuhnya. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Alkitab katakan sebagai ibadah yang sejati di dalam ayat yang pertama ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus, dikatakan kalau kita adalah murid Tuhan, kita sudah mencerminkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Maka tanda pertama yang harus ada di dalam diri kita adalah hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tapi hidup kita telah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, dikatakan ya. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Apa bedanya persembahan yang hidup dengan persembahan yang mati? Persembahan yang hidup itu ada jiwanya, tapi persembahan yang mati itu tidak ada jiwanya. Maka dikatakan kalau kamu telah ditebus dengan darah Kristus, kamu telah menjadi ciptaan yang baru, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Waktu engkau masih hidup, itulah persembahan yang hidup. Kalau sudah mati, maka apa yang kita kerjakan itu sudah tidak ada artinya. Selama engkau hidup, waktu engkau melayani Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, disitulah yang disebut dengan persembahan yang hidup, yang dimana ada jiwanya, ada passion, ada semangat, ada sesuatu keinginan hasrat untuk melayani Tuhan. Itulah yang disebut dengan apa? Ibadah yang sejati. Ada banyak orang Kristen mungkin secara tubuh ia ada di gereja, tapi jiwanya tidak ada untuk Tuhan. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Hosea, Tuhan terus bicara kepada umat Israel. Dengan mulutmu kamu menyembah, tapi hatimu menjauh daripada. Makanya Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepadamu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah melahirbarukan kita di dalam karya keselamatan yang dikerjakan di dalam penyelamatan, dan Roh Kudus telah tinggal. Dan harusnya hidup kita ini hidup yang baru. Maka pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan bukanlah ibadah yang mati, tapi harus ibadah yang hidup, ibadah yang mengasihi Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh punya sebuah semangat passion di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut Tuhan, hendaklah kamu panas atau dingin, gak boleh suam-suam. Kalau suam-suam itu gak dingin, gak panas, sehingga kita tidak punya sama sekali identitas. Kita ini anak Tuhan yang sifatnya panas apa dingin. Kayak kita makan makanan, kalau sudah suam ya gak panas juga gak dingin. Makanan dingin enak ya, makanan panas juga enak. Tapi kalau makanan yang sudah tidak ada rasa dingin dan tidak ada rasa panas, itu gak enak. Sama dengan hidup kita di dalam Tuhan. Pada waktu hidup kita tidak lagi ada rasa di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga gak suka, Tuhan juga gak berkenan. Makanya kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan terus menegur dan mencela pelayanan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka rajin beribadah, tapi Tuhan bilang apa? Di dalam dirimu itu gak ada kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan pelayanan yang hidup, pelayanan yang sungguh-sungguh ada hatinya, ada jiwanya di dalamnya, bukan sekedar pelayan. Tuhan suka dengan ibadah yang hidup, bukan ibadah yang cuma kelihatan customnya doang, tapi isinya enggak. Maka Tuhan terus menegur Israel, kamu beribadah, tapi kamu tidak menyembah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada. Dan sebagai orang yang telah lahir baru di dalam Tuhan, maka tanda pertama yang harus kita miliki kalau kita menjadi anak Tuhan, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan bilang ibadah yang sejati. Jadi kerajinan kita jangan hanya kerajinan yang bersifat jasmani, tapi kerajinan kita harus menjadi kerajinan yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang telah mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang itulah ibadah sejati. Ya, karena itu mari kita belajar dari hal ini. Ya, memang babi ada di dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak pernah melayani manusia, sehingga ya paling orang jual buat dimakan. Makanya hidupnya penuh dengan celah. Tapi kita melihat satu binatang lagi sapi, jarang kita menghina sapi, jarang kita menjelek-jelekan sapi. Kenapa? Karena dia bukan hanya berguna, tapi dia juga mempersembahkan dirinya untuk melayani manusia. Ya, karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya jadi orang Kristen yang ada di gereja, tapi kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan, yang hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bukan lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Ya, banyak kita seringkali beribadah, tapi kita lebih senang berbuat dosa. Jangan, kata Tuhan apa? Ibadahmu bukan ibadah yang sejati seperti itu. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan diri. Tanda yang kedua dikatakan apa? Orang yang sudah lahir baru itu adalah mereka tidak lagi ingin hidup serupa dengan dunia ini, melainkan menyerupai Kristus. Di ayat 2 ya, dikatakan begitu ya. Mereka tidak lagi ingin hidup serupa dengan dunia, tapi ingin hidup serupa dengan Kristus. Kita lebih senang hidup serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus? Ya, kita bisa lihat banyak orang lebih senang hidup serupa dengan dunia ya. Kita lebih senang kepada model-model dunia daripada model-model yang ditampakkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi tanda dari orang yang sudah lahir baru dikatakan apa? Mereka tidak lagi menyukai kehidupan yang serupa dengan dunia, tapi mereka lebih menyukai kehidupan seperti Kristus. Hidup yang menyerupai dunia adalah hidup dalam daging. Apa hidup dalam daging itu? Yaitu hidup dalam keinginan-keinginan nafsu dunia. Yaitu apa? Materialisme, konsumerisme, egois, ya, egosentris, semua berpusat pada individualisme yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan masa depannya. Yang penting aku senang, sudah cukup. Nah, kita sebagai orang yang telah dilahirkan baru, kita tidak boleh hidup seperti itu. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita, maka kita harus hidup bukan bersifat egoisme, tapi kita harus bersifat teosentris, yaitu kepada Tuhan.
Pengabdian kita hanya untuk Tuhan. Nah, kenapa manusia susah untuk diubah, saudara? Apa sih masalah? Masalahnya karena dia belum mencintai Tuhan. Makanya dia tidak bisa hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, maka kita ingin menyerupai Tuhan. Sama lah kayak orang pacaran ya. Kalau dia lagi jatuh cinta kan, yang tadinya rambutnya gondrong panjang, misalnya cowok berewokan misalnya. Nggak salah sih berewokan atau panjang, ya itu suka-suka aja model kan. Tapi ceweknya bilang, gue nggak demen lu berewokan, gue nggak demen lu rambut panjang. Emang maunya rambut apa? Botak, itu dibotakin. Kenapa? Karena cinta. Mamanya udah teriak-teriak, papanya udah teriak, gurunya udah bawa gunting potong, nggak mau ya. Kenapa? Karena dia nggak mencintai mereka. Tapi pacarnya cuma bilang, gue pengen lu piara kumis, tapi warnanya warna biru. Ya betul kan? Kenapa? Cinta. Maka orang bilang cinta itu buta. Apapun dilakukan demi menyenangi pasangannya. Mengapa kita nggak bisa menyenangi hati Tuhan? Tuhan suruh kita cuma hal-hal biasa kok, ya kan? Itu benar, melakukan firman, ya. Jangan melakukan hal-hal yang melenceng. Kan Tuhan tidak suruh kita pikul salib, mati di Golgota, enggak kan? Tuhan juga nggak suruh kita berjihad, bunuh orang supaya masuk surga, enggak. Tuhan tidak memerintahkan itu. Tuhan memerintahkan kita hal-hal yang baik untuk diri kita lakukan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa kita nggak suka lakukan? Karena nggak ada cinta. Tapi yang dunia tawarkan kita suka. Misal contoh, cat rambut 5 warna. Wih, kita demen, kita lakukan. Walaupun orang bilang kita aneh, tapi buat kita oke. Supaya aku sama seperti artis yang itu, misalnya ya kan. Walaupun sekampung-kampung bilang itu orang aneh, kita bodoh amat. Yang penting gua mirip dia. Karena kita cinta dengan dunia ini. Tapi waktu Tuhan suruh kita beribadah, kita selalu bilang apa? Itu capek, pagi-pagi bangun lelah. Tapi kalau dunia menawarkan kita, ayo kita pergi ke tempat yang ke sana, jauh-jauh, hujan-hujan, kita pergi. Duit kita habis, kita begadang, kita habiskan semua uang, pulang capek-capek, kita rela. Kenapa? Karena kita cinta kan dunia. Pada Tuhan cuma bilang ibadah, ada sahabat kudus kan, kita nggak bisa lelah. Tapi kalau kita nonton misalnya game atau apa, bisa sampai kita habiskan waktu begadang, nggak tidur-tiduran. Kenapa? Persoalannya di mana? Cinta. Pada waktu kamu mencintai sesuatu, kamu rela berkorban untuk sesuatu. Tuhan Yesus mencintai kita, dia rela berkorban untuk kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menderita, dikatakan dia rela dihina, dia rela meninggalkan takhta surga, mencari kita orang-orang terhina yang terhilang ini kembali kepada-Nya. Semua karena apa? Yohanes 3:14 katakan, begitu besar kasih Allah atau cinta Allah kepada kita, dia rela lakukan itu semua. Nah, bagaimana kita bisa hidup serupa dengan Tuhan? Tidak serupa dengan dunia lagi. Kita harus mencintai Tuhan. Tanpa mencintai Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan bagian. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan baru, seharusnya itu ada di dalam hati kita. Orang suka tanya, kenapa musuh mau jadi pendeta? Sebelum sekarang ini, musuh sudah 20 tahun menjadi hamba Tuhan itu susah juga ya. Banyak hal harus kita tinggalkan di masa muda. Alasannya apa ya? Cari kesenangan, tidak ada juga. Cuma satu, pada waktu mengalami kelahiran baru, ada hati yang penuh dengan satu dorongan mencintai Tuhan. Maka rela tinggalkan Jakarta, pergi ke Papua, tinggal di pedalaman. Apa yang dicari di Papua? Kagak ada. Cuma satu, pengen ingin merasakan apa yang Tuhan rasakan, mencintai orang-orang yang kita tanda kutip kita anggap tidak memberi apa-apa buat kita. Di Papua dapat apa coba? Cari gadis cantik, ya orang Papua juga cantik. Tapi kan mungkin menurut orang Papua ya kan, buat Musa ya mungkin Musa mau cari yang mungkin satu suku, satu ras ya kan, yang wajah-wajahnya Musa suka. Di sana Musa nggak menemukan itu.
Cari kesenangan, apa kesenangan di sana? Mall nggak punya, TV nggak punya, bahkan listrik aja nggak punya di sana. HP nggak ada zaman itu. Bahkan kita dapat koran dan kadaluarsa, senang banget bacanya. Apa kita? Nggak ada. Saudara, apalagi nggak ada. Bahkan waktu seperti jalan kembali tempat-tempat orang-orang Papua, cuma kamu sedang yang beda dari yang semua yang lain. Mereka tanya, kamu orang Indonesia bukan? Ya, kan begitu. Dikira kita bukan orang Indonesia. Kenapa kita pergi ke sana? Mereka suka tanya, kamu ngapain ke sini? Karena mencintai Tuhan dan berusaha mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita nggak mungkin mau berkorban untuk Tuhan, teman-teman. Kita nggak mungkin mau berkata, aku mau menyerupai Tuhan kalau kita nggak mencintai Tuhan. Kita baru mau melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suka kalau kita mencintai Dia. Sama dengan pasangan. Kita akan sayang dengan pasangan kita pada waktu kita mencintai Dia. Ya, apapun yang Dia lakukan, baik Dia tidak usir kita, tidak suka sama kita, kita tetap. Kenapa? Karena kita mencintai Dia. Karena itu cinta ke Tuhan itu penting. Dan syarat kita lahir baru itu adalah kita mencintai Dia dan kita akan menyerupai. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami perubahan baru. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, perubahan baru ini baru bisa kita alami pada waktu kita mau mengalami satu perubahan yang terbesar dalam hidup kita, itu apa? Pola pikir. Maka dikatakan apa? Berubahlah, ya, dalam pembaruan budimu. Ya. Budi itu bicara tentang apa sih? Pembaruan budi itu adalah bicara tentang pikiran. Pikiran manusia. Mindset kita harus berubah. Kalau budi kita nggak berubah, kita nggak mungkin bisa mengalami kelahiran baru dengan baik. Contohnya Hans, contoh doang Hans ya, bukan Hans ya. Karena Hans duduk di depan, contohnya Hans ya. Sama nanti yang di belakang, penyanyi ya. Misalnya ya, kita lihat Hans, dia punya satu kelemahan. Diomongin terus, kok gak mau ya berubah ya. Dikasih hukuman juga gak mau berubah ya. Apa yang membuat Hans tidak mau berubah? Apa karena kita kurang keras sama dia? Bukan. Mindsetnya itu loh gak mau berubah. Jadi dia gak anggap segala sesuatu itu penting. Tapi kalau pikiran itu berubah, dia tahu, oh, yang melakukan itu salah, pasti dia tidak akan melakukan lagi. Benar gak Hans? Ya. Misalnya mamanya bilang, Hans, jangan makan cabai terus Hans, tetap perutmu sakit. Itu tiap hari ke rumah sakit gara-gara mencari. Misalnya, makan cabai kan. Hans merasa, enggak lah, enak tuh makanan, apapun, dia nggak pusing. Sampai pada akhirnya dia sadar tuh ya, makan cabai itu terlalu pedas, terlalu banyak, nggak bagus. Kenapa? Beberapa kali aku pergi ke rumah sakit setelah aku pikir-pikir benar juga. Dikasih lagi dia mau nggak? Mau. Kenapa? Pikirannya itu udah benar. Dia tahu membedakan mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Nah sama dari hidup kita. Maka dikatakan apa? Kalau kamu sudah menjadi umat Tuhan, menjadi orang Tuhan, maka pikiranmu harus berubah. Nah, perubahan budi ini penting, teman-teman. Hanya manusia yang punya akal budi. Binatang nggak ada. Binatang itu, maka Tuhan tidak tuntut dia. Tuhan menuntut manusia untuk memiliki pola pikir yang berubah. Kenapa? Karena pola pikir ini yang membuat kita seringkali tidak bisa berubah. Jatuh dalam dosa yang sama. Maka setelah kita percaya kepada Tuhan, pola pikir kita ini harus berubah. Nah, gimana caranya kita mengubah pola pikir hidup kita? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu senantiasa hidup dipenuhi oleh firman Tuhan. Ini penting kan? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, orang muda itu bisa menjaga kelakuannya bersih, ya, bisa mempertahankan imannya di tengah-tengah dunia ini kalau dia hidup dipenuhi oleh firman. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kamu hidup di zaman yang susah. Orang-orang berlaku sesuka hati.
Tetapi kamu akan bisa tetap hidup menjadi berkat kalau kamu selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Kita mungkin dengar khotbah cuma Sabtu doang sama Minggu, itu pun dengarnya sambil tidur, ya kan? Sambil dengar ini keluar itu. Maka hidup kita nggak pernah berubah. Di rumah nggak pernah baca kitab suci, ya. Alkitab aja nggak ada. Kita bilang sekarang kan nggak usah bawa Alkitab, ya oke. Di HP ada Alkitab, tapi pernah dibuka? Kita lebih senang buka Instagram, ya, buka Facebook, atau buka apa, lihat-lihat yang nggak berguna. Makanya jangan heran, kita nggak pernah berubah. Kita lebih menyerupai dunia, kenapa? Karena hidup kita nggak ada dipenuhi oleh firman. Maka di dalam Alkitab Tuhan selalu berkata kepada bangsa Israel, kepada Yosua, bahkan bilang gini, jangan ke kanan atau ke kiri, tapi lakukanlah firman-Ku siang dan malam, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, maka perjalananmu akan beruntung. Hidup kita akan diberkati Tuhan pada waktu kita betul-betul melakukan apa yang firman Tuhan. Kita suka anggap remeh, oh sih firman Tuhan gue baca aja kagak mengerti, gimana dia memberkati hidupku? Teman-teman, Tuhan bilang begini, kunci kerajaan surga telah kuberikan padamu. Apa itu kunci itu? Roh Kudus. Pada waktu kau baca firman dengan sungguh-sungguh, pasti kau mengerti. Kenapa? Karena Roh Tuhan akan memberikan kita pengertian. Masalahnya kita nggak pernah baca, jujur, ya kan? Pernah baca nggak? Enggak. Kita terlalu sibuk melihat yang lain. Padahal Tuhan ingin memberkati hidup kita. Tuhan ingin memakai hidup kita. Teman-teman jujur, Tuhan itu sangat ingin memakai hidup kita, memberkati kita dalam segala. Maka dikatakan jalan orang benar akan terus mengalami berkat Tuhan dan cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita nggak ada firman, gimana kita mau jadi benar? Mungkin, ya kan? Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami perubahan pikiran, supaya kita bisa mengalami hidup yang baru bersama Tuhan? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu bisa keluar masuk dalam hidup kita? Enggak. Pada waktu kau percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Maka kau harus dipenuhi oleh Dia. Kata dipenuhi itu artinya Dia menguasai hidupmu. Ya, Dia menguasai hidupmu. Ia memenuhi hidupmu. Sehingga segala pikiran, perasaan, perkataanmu adalah perkataan yang dikuasai oleh firman Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Pada waktu kau mau gosipin orang, ya kan, mulutmu udah gatel, kayak ngomongin. Misalnya Tommy, kita lihat Tommy melakukan kesalahan, bikin buat bully, kita pengen cerita, udah pengen ngobrol, tiba-tiba ada satu suara, jangan, kasihan Tommy, jangan lakukan. Tapi kalau kita nggak kuasai oleh Roh Kudus, udah amat ngomong, cerita. Padahal Tommy cuma melakukan kesalahan yang kecil, kita sampaikan kepada Hans, udah berubah. Jadi ceritanya bertambah. Hans pun tidak dikuasai Roh Kudus, ngomong lagi ke sana. Yang tadi Tommy cuma nabrak kucing, kucingnya kakinya sedikit sakit gitu ya, cuma keseleo dikit. Datang sampai pada akhirnya Tommy menganiaya kucing, mencari kucing dan memakan darah kucing, ya kan? Kenapa? Karena mulut kita itu ya, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Gosip, bertambah-tambah kata-kata. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, kita menahan sesuatu yang menghina orang lain, menfitnah orang lain. Makanya ingat cerita anakmu, ya, Sem, Ham dan Yafet. Kenapa Ham tidak diberkati Tuhan? Bahkan hidupnya penuh dengan penderitaan. Pada waktu dia melihat papanya, yang dikatakan minum anggur, lalu tidak sadarkan diri, lalu telanjang bulat gitu ya, artinya bugil gitu ya. Lalu Ham melihat, bapaknya nggak pakai baju, langsung pergi cerita ke orang-orang, bapak gua minum anggur, bla bla. Tapi Sem dan Yafet melihat orang tua. Dia nggak berani lihat, melihat pun nggak berani. Dia ambil kain, dia tutupi orang tua.
Setelah bapaknya sadar, bapaknya tahu, orang tahu dia mabuk, itu dari Ham. Apa yang kita lihat? Nuh mengutuki Ham dan dikatakan, kamu akan jadi budak dan saudara-saudara. Ini kalau kita lihat ringkasan cerita ini, itu anak daripada Nuh itu ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Ham dikatakan, ya maaf ya, kulit warna. Kita lihat di Afrika, negara-negara, mereka kaya, tapi mereka dianiaya, diperbudak oleh kulit putih dan kulit putih. Orang Chinese, mereka menguasai semua ekonomi. Bagaimanapun kita lihat orang kulit selalu jadi nomor 1. Digambarkan 3 warna kulit. Di dalam Yesus Kristus semua itu dipatahkan. Maka kita lihat orang-orang Kristen, walaupun mereka berkulit hitam, mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar. Kenapa? Kutuk itu sudah dihancurkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita kadang-kadang jangan suka mencela. Kita melihat kelemahan orang tua kita, mungkin kita celah, kita hina. Jangan. Kadang-kadang itu juga ada akibat yang tidak baik buat kita. Nah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menguasai diri kita. Kita tidak gampang menghina orang lain. Pada waktu hati kita, teman kita mengajak kita, ayo kita pergi ke Solo yuk, atau dugem atau apa. Kita mungkin kesepian, kita pengen, tapi ada roh Tuhan yang menguasai. Jangan. Kamu adalah milik Tuhan. Tuhan sayang. Apa yang membuat Yusuf tidak mau melakukan perzinahan? Sekalipun dia punya kesempatan loh. Dia dirayu oleh siapa? Tante Potifar. Bukan Yusuf yang merayu, tapi Yusuf berkata apa? Gak mungkin aku melakukan hal yang berdosa ini, karena Tuhan yang kusembah melihat apa yang kurang. Kenapa Yusuf disalahkan? Karena Yusuf dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi oleh firman, hidupnya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia nggak mau lakukan. Maka teman-teman, Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Maka jangan kita dukai. Mendukakan Roh Kudus itu dengan apa? Dengan cara kita melawan Dia. Kita senang jadi dalam dosa. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Terus kita dukakan Dia, kita bilang apa? Gak ada lagi pengampunan buat kita. Kalau kita mendukakan, lama-lama kita jadi murtad. Murtad kita kehilangan keselamatan. Kita bukan lagi milik Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, jangan terus kita anggap remeh kekurangan Tuhan dalam hati kita. Jangan. Maka firman Tuhan katakan dalam Ibrani apa? Jangan anggap remeh hak kesulunganmu. Kalau sampai hilang, kamu mau menangis sampai mencucurkan pisau, nggak bisa lagi dapat. Udah hilang mau gimana? Karena itu mari teman-teman kita sungguh-sungguh serius dalam ikut Tuhan ya. Kalau dikatakan kalau kita mau mengalami kelahiran baru, yang terakhir kita harus hidup melekat pada Kristus. Gimana caranya kita melekat pada Kristus? 2 hal itu harus kita lakukan. Hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus. Maka kita bisa melekat di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kau jago, kau hebat, kau merasa diri pintar. Percayalah, di luar Tuhan kamu rapuh. Sebentar saja kamu akan hancur. Tuhan bilang apa? Aku di dalam kamu, mintalah apa saja akan kuberikan kepada. Maka teman-teman, sekarang mari kita belajar. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan, supaya kita bisa memuliakan nama. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, katakan 2 Timotius pasal 3. Pada hari akhir zaman ini, semua orang susah untuk berkenan kepada Tuhan. Masing-masing orang hidup egois, tidak mementingkan tentang Tuhan. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Berubahlah pola pikir. Berubahlah di dalam cara pandangmu ikut Tuhan. Jangan lagi kita ikut Tuhan seperti orang-orang agama, tapi mari kita ikut Tuhan dengan cara yang benar
yaitu sesuai dengan firman Tuhan, dan kita berubah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.